Hamid, CGT Angkatan 7, Kabupaten Bogor, dari SDN 164 Persasi Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi yang dilaksanakan bersama saya sendiri dan guru kelas 5 Ayu Andira. Sudah siap, Bu? Sebelum memulai wawancara ini perlu kita ketahui bahwa percakapan praobservasi ini dilakukan sebelum dilaksanakannya pembelajaran di kelas, ya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, yaitu terkait tujuan pembelajarannya. Berdasarkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati. Di situ siswa mampu menyebutkan identitas lagu air terjun dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tanda nada dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan baik. Nah, jadi pembelajaran yang akan dilaksanakan terdapat 4 tujuan pembelajaran, Ibu. Selanjutnya, area pengembangan yang sudah dicapai kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai di sini yaitu seperti bagaimana siswa mengamati gambar, menceritakan kembali gambar yang telah diamati, kemudian bagaimana siswa bisa menyanyi dengan menentukan nada-nada pada lagu, kemudian siswa bisa menggambarkan berbagai poster mengenai siklus air. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu metode strategi diferensiasi dan juga metode STAR. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dirangkaikan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAR, seperti itu, ya, Bu. Selanjutnya, kira-kira bagaimana persiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, persiapan saya melakukan pembelajaran di kelas yaitu dengan menyiapkan media seperti laptop dengan LKPD. Jadi semua kebutuhan mengajar di kelas sudah dipersiapkan dengan baik, ya, Bu. Oke, baiklah. Jadi wawancara percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan supaya Ibu lebih siap lagi, ya, dalam pembelajaran di kelas nanti. Semoga pembelajaran di kelas nanti bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Kemudian setelah pembelajaran di kelas nanti, selanjutnya akan dilaksanakan percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik, ya, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Saya akan melakukan pembelajaran di kelas hari Selasa. Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa. Hari Selasa tanggal 30, ya, Bu? Iya. Hari Selasa tanggal 30, ya, 30 Mei. Oke. Jadi pembelajarannya akan dilaksanakan hari Selasa 30 Mei, ya, Bu. Oke. Jadi ini dilaksanakan di kelas berapa, Bu? Di kelas 5. Kelas 5, ya. Kelas 5 mata pelajaran Bahasa Inggris. tematik, ya. Iya, tematik. Oke, sudah sangat jelas. Saya kira wawancaranya sudah sangat jelas sebagai persiapan untuk melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Terima kasih kapan
berdoa dulu. Semua hafal lagu Berkibarlah Benderaku? Hafal. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci akan berkibar di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa.
Ayo, ada yang tahu proses terjadinya siklus air? Bagaimana? Ayo. Ya, air laut, sungai, danau, Akibat panas dan sinar air. ya. Proses penguapan disebut apa? Evaporasi. Ya, evaporasi. Kemudian proses terjadinya pengendapan. Air akan berubah menjadi titik-titik air. Ya. Kemudian coba ada yang mau nyanyikan? Coba nih satu orang setiap kelompok nyanyikan air terjun. Satu orang saja. Boleh. Kita bisa sendiri. Dulu. Bagaimana cara kita untuk menjaga bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Coba, bagaimana cara kita atau alam menjaga ketersediaan air? Tidak memproduksi air. Tidak menebang pohon, ya kan? Ya, betul. Bu, melakukan tebang pilih. Nah, Tidak membakar sembarang. bakar apa? Pembakaran minyak. Ya. Dari mana? Dari mana terjadi? Terus dari mana air itu berasal? Ada yang tahu? Dari gunung. Dari laut. Dari gunung apa laut? Gunung. Oh. Ya, ibu akan membagikan silakan tuliskan kelompok kalian. Silakan dikerjakan bersama Bu, di mana ditaruh Bu? Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, tulis nama teman kelompoknya. Oke, kan? Nah, cara dibagi dua. Nah, tulis nama satu itu kan nama kelompok. Tidak apa-apa, dan ditulis di kamera.
gambarnya. Ceritakan gambar di atas. Ini perhatikan di gambarnya. Nah itu kan. Jawabannya di kolom. Iya. Semuanya diketik ya. Selesai. Silakan ceritakan pengamatan gambar menurut kelompok kotak. Ceritakan di sini atau di situ, Mi. Pertama, hujan akan turun ke gunung, lalu gunung akan mengalirkan air ke laut. Setelah air ke laut, terjadinya proses penguapan. Jadi kesimpulannya, air mengalami perputaran terus ke bumi, lalu ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Ya. Nomor 3, Bu. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Kelompok lain. Ayo kelompok yang lain. Siapa lagi? Kelompoknya siapa lagi? Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nomor 3 mana? Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Tangan dulu. Kelompok lainnya. Nah, ini bisa baca. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pekerjaan, industri, dan bagi listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Nomor 3, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas sinar matahari.
tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Ya. Proses apa saja yang terjadi pada siklus air? Anu, penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ya. Pengendapan, penguapan, pengembunan, dan pengendapan. Ada 3 proses ya yang terjadi pada siklus air. Nomor 1, air digunakan manusia untuk apa? Ya. Kehidupan sehari-hari dan keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Ada yang lain? Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Mandi, Ya, mandi. Oke. Ada sama apa?
Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau sebutkan kita mengenai pembelajaran pada hari ini? Pak. Jadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Belajar apa di hari ini? Tentang air. Bernyanyi. Dan bernyanyi lagu air terjun. Ada berapa lagi cara ada berapa proses apa saja yang terjadi pada siklus air? Ya, penguapan, pengendapan, dan ada 3 ya. Oke, sebelum kita ikut pelajaran hari ini, silakan ketua kelas ditinggal. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bacaan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, kami di sini melakukan proses observasi untuk melihat dialog pasca observasi pembelajaran. Yang ini sudah dilakukan ya, jadi sudah ada praobservasi dan observasi pembelajaran. Sekarang di saat pasca observasi kami harus terlibat di dalam. Jadi kami persilakan Pak Rizal untuk mengobservasi pertanyaan. Silakan. Baik, perkenalkan saya Rizal Hamid, CGP Angkatan 7 Kabupaten Luhut Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Ayu Andira, guru kelas 5 SDN 164 Pertasik Kencana. Jadi sebelumnya saya telah melakukan percakapan praobservasi dan juga telah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Baik, sudah siap Bu Ayu? Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Bu. Iya Pak. Sebelum memulai percakapan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa lega karena secara umum pembelajaran berlangsung dengan lancar dan sesuai apa yang diinginkan, apa yang kita inginkan. Jadi sudah sesuai dengan harapan Bu Ayu ya? Iya. Apakah semua tujuan pembelajaran sudah tercapai? Selama pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajarannya telah terlaksana dengan baik. Oke ya Bu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau ingin dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Adapun yang saya harapkan dari percakapan pasca observasi ini, pada kegiatan pasca observasi ini saya berharap ada kembali pun refleksi terkait pembelajaran yang telah saya laksanakan di
di dalam kelas agar dapat mengetahui kelemahan-kelemahan agar kedepannya saya dapat perbaiki dan lebih baik lagi. Kalau boleh tahu, apakah ada kesulitan pada saat menyusun RPP yang digunakan oleh Ibu kemarin? Kalau kesulitan, saya tidak ada kesulitan dalam menyusun RPP kemarin, Pak. Sudah terbiasa Iya. ya. Selanjutnya, kira-kira selama mengajar kemarin menurut Ibu adakah yang menjadi hambatan atau kendala selama proses pembelajaran? Ya, pada proses pelajaran kemarin, hambatan atau kendala yang saya temui pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu dalam mengkondisikan murid-murid, karena ada beberapa murid yang merasa kurang cocok dengan temannya, dengan teman kelompoknya, padahal pengaturan kelompok yang telah saya lakukan sudah melewati banyak pertimbangan, seperti pada tingkat kemampuan siswa dan kemampuan murid dan komposisi gendernya. Oh, jadi siswa ini memiliki kebiasaan pilih-pilih teman ya. Ya. Padahal guru sudah mengatur pembagian kelompoknya agar lebih seimbang atau sesuai dengan minat bakatnya. Ya. Komposisi gender juga sudah diatur kemarin ya. Jadi dalam kelompok itu tidak semua laki-laki dan tidak semua perempuan. Saya tidak menggabungkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tapi saya mencampur siswa laki-laki dengan perempuan. Oke. Selanjutnya, kira-kira apakah murid mengalami kesulitan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, kesulitan yang selama proses pembelajaran secara umum, murid-murid tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun belum maksimal. Hanya saja saya kemarin tidak menggunakan LCD, sehingga murid-murid tidak dapat melihat ilustrasi yang lebih besar, karena murid-murid hanya melihat di dalam buku paket saja. Oh, gitu ya, Bu. Kira-kira adakah pertimbangan sehingga Ibu tidak menggunakan LCD kemarin? Kemarin itu pertimbangannya karena listrik kemarin belum sampai di kelas 5, Pak. Jadi itu kekurangannya kemarin. Kekurangannya ya. Tapi kan Ibu tetap menggunakan media lainnya. Iya, Pak. Seperti media apa kemarin? Seperti LKPD, kemudian kemarin ada menunjukkan sebuah video. Oh, jadi videonya ditunjukkan lewat laptop ya? Iya, Pak. Dan gunakan sistem. Selanjutnya, kira-kira apakah Bu Ayu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Saya masih merasa kurang puas dengan proses belajar mengajar kemarin, karena waktu yang terbatas sehingga sedikit terburu-buru. Selain itu, penyajian materi juga belum terlalu terlihat diferensiasi kontennya dan juga produknya, Pak. Seperti itu ya. Jadi karena kemarin itu terburu-buru, kan dia masuk di jam kedua ya, sudah istirahat. Iya, Pak. Kemudian diferensiasi konten dan produknya belum terlalu terlihat seperti itu ya. Iya. Kemudian kira-kira adakah hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung? Ya, hal-hal positif yang telah saya lakukan selama proses belajar mengajar, yaitu ketika murid bekerja kelompok.
semua murid bekerja dengan baik dan tertib. Murid-murid juga cukup antusias ketika musik diputar dan murid juga berusaha memahami lagu untuk bernyanyi bersama. Bahkan ketika murid diminta untuk maju ke depan kelas untuk bernyanyi, mereka semua sangat bersemangat meskipun masih ada yang salah nada gitu Pak. Jadi semua murid tertarik untuk bernyanyi ya. Ya. Oke. Lalu kira-kira dalam pembelajaran Ibu ini kira-kira adakah yang perlu diperbaiki atau diubah dalam pertemuan selanjutnya? Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mempersiapkan media pembelajaran dengan baik seperti misalnya LCD, laptop, sound system, serta saya juga berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KST begitu Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan perbaikan dalam pertemuan selanjutnya? Ya, saya akan belajar dari pengalaman sebelumnya dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat lainnya yang terutama yang lebih paham dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSM. Jadi berdiskusi dengan rekan guru Ya. untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena tadi saya dengar belum terlalu nampak ya diferensiasi produk dan kontennya. Baik, terima kasih. Kemudian kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang Bu Ayu akan laksanakan? Ya, rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu mungkin ada 2 Pak. Yang pertama, saya akan memperbaiki kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana secara maksimal di dalam kelas. Kemudian terus belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid begitu Pak. Baiklah, jadi Bu Ayu sudah berusaha kedepannya akan memperbaiki pembelajarannya agar lebih baik lagi ya, agar pembelajaran ini bisa lebih berpihak pada murid dan pembelajarannya bisa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kira-kira refleksi Ibu setelah mengikuti melaksanakan pembelajaran kemarin seperti apa secara umum? Ya, refleksi saya pada proses belajar mengajar kemarin, mungkin saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian lebih interaktif menggunakan media begitu Pak. Jadi kedepannya ada rencana menggunakan LCD ya? Iya. Baik. Mungkin cukup sekian percakapan kita ya Bu. Jadi semoga kedepannya pembelajaran Bu Ayu bisa berlangsung dengan lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan, dengan bantuan dan diskusi dengan rekan sejawat itu bisa memperbaiki pembelajaran Bu Ayu kedepannya di dalam kelas. Terima kasih ya. Demikianlah diskusi percakapan pasca observasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.